Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, puji Tuhan. Berkat kebaikan Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah raya online GBWTC Kota Wisata. Hari ini kita mau sama-sama puji dan meninggikan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Selamanya dan sampai selamanya. Dia selalu baik, amin. Are good and your mercy endureth forever. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Naikkan pujian ini sama-sama kan. Sing, Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. So good, yeah. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, you are good all the time, all the time. You are good, sing it, you are good all the time, and you are good. Woo! Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat tanganmu, katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yuk mari kita angkat tangan kita, katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing it out, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat terkasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Thank you Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu
Bapak Ibu naikkan suaramu, sembah namanya. You are all I desire, you are what I'm longing for. Oh Jesus, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau perkasa, Kau berkuasa selama-lamanya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau diam dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan, hadirat-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan betapa indahnya, betapa kami mengalami Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, hadirat Tuhan turun bagi Indonesia. Indonesia Tuhan berada dalam rancangan-Mu, Indonesia berada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para menteri, bahkan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua di dalam rancangan Tuhan, semua dalam kesatuan untuk membangun negeri ini menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia lebih maju Tuhan, Indonesia yang bertumbuh di dalam perekonomian, baik dari segi sektor industri, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor ekspor impor, Tuhan semuanya mengalami kemajuan. Dan kami percaya karena Engkau ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat TNI Polri di bawah pengawasan TNI Polri. Indonesia aman, Indonesia damai Tuhan. Seluruh kekacauan yang ada di Indonesia dapat ditangani dengan baik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang terorisme, kekacauan yang ada, kami patahkan, kami halau dari negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Papua aman, Papua damai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat tenaga medis Tuhan di bawah Kementerian Kesehatan, semua dapat melakukan pekerjaan dengan baik Bapa. Bahkan seluruh pandemi dapat tertangani dengan baik. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa setiap orang yang sudah mengalami penurunan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan juga vaksin akan dapat terdistribusi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami percaya, kami deklarasikan Indonesia menjadi negara yang hebat, Indonesia maju, Indonesia kuat di bawah pemerintahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada dalam layar monitor Bapak Ibu Saudara, atau transfer ke rekening yang ada. Sebelum kita berikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan kita. Kita lakukan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik.
keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian diharau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat tetap dalam hadirat Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh punya Allah yang hebat seperti Engkau Bapa. Kami mau terus diam di dalam hadirat-Mu, karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu ya Bapa, itu bagian kami. Itu yang kami rindukan Bapa. Biar kami boleh semakin terus bertumbuh, semakin kuat dan teguh, berakar tertanam di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya Marsha Manoko bisa hadir di tengah-tengah saudara. Dan terima kasih buat Pak Gembala, Pak Bram, dan juga Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing di tengah-tengah saudara-saudari saya yang sehati di GBI WTC Kota Wisata. Dan walaupun kita ketemu secara online, tapi saya percaya suatu saat kita akan ketemu secara onsite. Yuk mari kita berdoa bersama-sama agar pandemik ini cepat berakhir. Amin saudara. Dan kita percaya bahwa suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Oke, sebelum saya akan share sesuatu sama saudara, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Bapa, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saat ini Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu berbicara kepada setiap kami, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dan pakai Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi Marsha Tuhan, bantu Marsha, help me Lord. Terima kasih Tuhan, agar aku hanya menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya kami dengarkan saja, tapi kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ada perubahan hidup Tuhan, ada metanoia terjadi. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya sering sekali mendengar banyak orang yang sharing atau konseling kepada saya. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan seperti ini saudara. Kak, pastor, saya capek. Capek kenapa? Saya capek sama keadaan. Saya capek sama kerjaan. Bahkan saya capek sama pelayanan, pastor. Terus dan mereka bertanya kembali saudara. Pastor, gimana sih pastor caranya supaya kita tetap on fire sama Tuhan meskipun pandemik ini
ada. Gimana supaya saya terus semangat untuk mencari Tuhan? Nah, saudara, memang terkadang kita semua mencari Tuhan karena ke gereja gitu ya, saudara ya. Dan itu membuat kita waktu gereja ditutup, itu sepertinya kita dipaksa untuk mencari Tuhan dengan jalur pribadi, saudara. Saudara setuju ya? Dan memang inilah yang sebetulnya bisa menguatkan kita. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita sama Tuhan, itu didapat ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya itu yang bisa menguatkan kita. Sehingga ketika gereja ditutup pun kita masih tetap beribadah, kita masih tetap bisa membangun mezbah dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Dan terkadang banyak orang yang memusatkan hubungan pribadinya hanya ketika mereka datang di gereja saja. Sehingga waktu mereka datang ke gereja, mereka merasa full, mereka merasa diberkati. That's good. Tapi pertanyaannya ketika mereka masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketika nggak ada ibadah, ketika tidak ada yang melayani, nggak ada WL, nggak ada pemusik, nggak ada lampu, nggak ada fasilitas, apakah kita tetap membangun mezbah itu bersama dengan keluarga ataupun secara pribadi? Karena sekali lagi, pengenalan pribadi kita didapat ketika kita membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Dan ini sangat penting, apalagi akhir-akhir ini. Kita seperti yang saya bilang tadi, dipaksa untuk mencari Tuhan dengan jalur pribadi, ya saudara ya. Nah, saya melihat banyak sekali mungkin kakak rohani saya yang dulu, mungkin orang-orang terdekat saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang dulu memang dia menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, tapi ketika struggles ada, masalah ada, cobaan datang, ujian datang, mereka kecewa sama Tuhan dan akhirnya mundur. Saudara punya pengalaman itu? Dulu saudara saya dulu berapi-api, sahabat saya berapi-api, ketika bertemu kembali, mereka sudah seperti, udahlah ngapain Tuhan-Tuhanan. Seperti mereka udah tahulah saya lah, aku udah tahulah itu tentang Kristen itulah. Udahlah, dan akhirnya mereka kecewa dan gak mau datang sama Tuhan lagi. Dan mungkin juga saudara memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Banyak orang yang dulunya luar biasa dalam Tuhan, tapi sekarang hilang, tak bersisa. Saya punya kakak rohani dulu membuka rumah singgah untuk pecandu narkoba. Pelayanannya sungguh luar biasa bagi hidup pemuritan. Ketika saya ketemu lagi, saya kaget saudara. Ternyata dia udah pindah agama, bahkan sudah bercerai. Kakak rohani saya shock. Wow, what happened? Gitu saudara. Dan ternyata kuncinya ada di sini saudara, tentang hubungan pribadi. Oleh sebab itu hari ini saya akan share yang namanya akar atau berakar. Yuk sama-sama bilang dengan saya, berakar. Dan ini sangat penting saudara, tentang berakar ini. Yuk kita baca dulu di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu, saudara? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Garis bawah kata tetap di dalam Dia. Ketika kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup kita atau hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana caranya supaya kita tetap di dalam Dia sampai selamanya, sampai kita selesai di dunia ini, sampai kita mencapai garis finish? Ayat 7 berkata, hendaklah saudara? Kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan yang menarik adalah Alkitab mencatat yang pertama adalah kata berakar di dalam Dia, kemudian baru dibangun di atas Dia. Nah, ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus membangun akar terlebih dahulu sebelum kita membangun sesuatu yang ke atas. Kebanyakan orang, nggak ada di sini ya saudara ya, di luar sana banyak, termasuk saya pada waktu itu. Saya lupa untuk membangun akar, tapi saya terus membangun sesuatu yang kelihatan sama manusia. Saya sibuk membangun sesuatu yang terlihat. Saya sibuk membangun pelayanan saya
Saya sibuk melayani, mungkin sibuk khotbah, sampai lupa membangun esensinya, yaitu akar. Apa itu? Hubungan pribadi sama Tuhan. Saya sempat loh saudara, saya sempat mikirin gimana ya caranya supaya khotbah saya bagus, gimana caranya ya supaya khotbah saya dalam, gimana caranya ya supaya khotbah saya disukai banyak orang, supaya khotbah saya lucu. Ya nggak masalah untuk kita belajar, untuk kita menggali dan lebih lagi, tapi jangan sampai itu menjadi pusat kita untuk mencari pengakuan dari manusia. Padahal kita lupa yang terpenting adalah apa saudara? Berakar di dalam dia, yaitu hubungan pribadi. Karena saya percaya saudara, akar itu sangat menentukan kekuatan sebuah pohon. Istri saya lagi seneng sama tanaman. Jadi kalau dia jualan tanaman ya saudara ya, dia selalu kasih lihat akarnya sama calon konsumen. Nih lihat ya, akarnya ya, tuh akarnya udah panjang tuh. Dan kalau akarnya panjang, konsumen pasti langsung beli. Ternyata mereka juga lihat akarnya, karena kalau akarnya sudah merambat, itu kuat saudara. Tanamannya pasti bagus. Dan kita melihat waktu tsunami juga pohon kelapa yang di dekat pantai nggak tumbang. Kenapa? Karena akarnya menjalar kemana-mana saudara. Akarnya kuat. Dan kita melihat juga kalau gedung-gedung pencakar langit, itu fondasinya pasti dalam. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa kedalaman dasar menentukan ketinggian dari sebuah gedung, dari sebuah bangunan. Jadi tingginya sebuah gedung itu ditentukan dengan dalamnya fondasi yang dimiliki gedung itu saudara. Semakin dalam fondasinya, semakin tinggi gedung itu bisa dibangun. Tapi masalahnya kita nggak pernah lihat bagaimana orang membangun fondasi, benar nggak saudara? Saudara kalau lihat gedung-gedung kan pasti ngeliat, apalagi kalau kita lewat Taman Anggrek gitu ya. Waduh, gedungnya penuh dengan LED. Sudirman, wah lampu-lampu bercahaya gitu. Wih keren ya gedung-gedungnya, cakep Tapi kita nggak pernah ngelihat, fondasinya bagus juga ya. Karena kita tidak memperhatikan fondasi itu. Yang kita perhatikan adalah sesuatu yang dibangun. Itu sebabnya manusia sering kali semangat kalau membangun sesuatu yang kelihatan. Tapi firman Tuhan bilang tadi, kalau kita mau tetap di dalam dia, kita harus bangun akar terlebih dahulu, berakar di dalam dia. Karena yang tadi, semakin dalam bangun fondasi semakin tinggi, dan juga semakin menjalar akarnya semakin lebar, semakin merambat, itu pohon semakin kuat. Jadi akar itu menentukan dia menentukan kekuatan dan juga menentukan ketinggian saudara, ketinggian dari pohon itu sendiri. Dan bukan hanya itu aja, akar menentukan buah yang dihasilkan. Kalau kita bilang kita berakar di dalam Tuhan, saudara, kita dekat sama Tuhan, kita pasti mudah sekali mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Akan sangat gak nyambung kalau ada orang bilang, wah saya ini deket banget pastor sama Tuhan. Saya, pokoknya saya rajin lah ikut kegiatan-kegiatan gereja. Pokoknya saya merasa dekat banget. Tapi kelakuannya tidak seperti firman Tuhan. Tidak penuh dengan kasih dan lain sebagainya. Kita akan melihat bahwa ini gimana sih? Sering gak sih saudara melihat, kalau saya sering, keluarga banyak yang curhat sama saya, pastor, ini anak saya kok di rumah tidak seperti kenyataannya ya, kayak kalau dia sering pelayanan di gereja, kalau di rumah kok kayak nggak melayani ya. Bahkan keluarga sendiri melihat itu saudara. Di sini nggak ada, di luar sana banyak. Saya suka tanya sama anak-anak yang saya bina, dan ternyata memang mereka sibuk membangun sesuatu yang kelihatan tanpa membangun akarnya. Akar menentukan buah, saudara. Buah-buah roh itu akan timbul dalam hidup kita kalau kita dekat sama Tuhan. Allah adalah kasih, maka yang keluar adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kita mengampuni. Haleluya. Ya, saudara. Dan saya percaya ini yang harus kita renungkan akhir-akhir ini. Menariknya adalah pandemi ini justru membuat kita kembali kepada esensi, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan jalur pribadi atau privasi. Kita bangun sesuatu akar yang ini saudara, tidak dilihat oleh orang lain. Karena akar tidak dilihat orang lain. Fondasi juga tidak dilihat
oleh orang lain. Jadi membangun akar adalah membangun sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat musisi-musisi yang jago, musik jazz, musik apapun juga, mereka bisa, mahir main di panggung. Atau kita lihat Daud lah. Nah, ada hal-hal yang kita tidak lihat, saudara. Latihan mereka berapa lama, mungkin 6 jam sehari, mungkin 8 jam sehari. Yang kita lihat hanya pas mereka di atas panggung. Jadi berakar adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, termasuk di dalam Tuhan. Waktu kita membangun akar kita kepada Tuhan, itu yang akan menimbulkan iman, kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan terus melangkah. Walaupun pandemik ada, kita tidak takut bahaya. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Gadanya dan tongkatnya selalu menyertai kita. Firman Tuhan penuh di dalam hidup kita. Karena kita berakar di dalam Tuhan. Jadi walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan Dia selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Karena akar kita kuat. Sehingga ini saatnya untuk kita yuk kembali membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Membangun akar kita. Supaya kita bisa tetap di dalam Dia. Dan kembali lagi, mayoritas orang itu senang melakukan hal-hal yang dilihat oleh orang lain. Jadi saudara, pastikan kita juga memiliki semangat yang sama ketika kita masuk ke kamar kita, berdoa sama Tuhan, bangun mesbah keluarga, bahkan bangun mesbah pribadi kita, saudara. Saya pernah punya pengalaman tentang hal ini. Saya sibuk sekali melayani sebagai musisi. Saya sibuk sekali melayani, ikut gembala saya kemana, kesini, ke luar negeri, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan suatu saat ada sebuah KKR, saudara, 3 hari. Dan KKR itu ada di Sentul. Dan waktu itu banyak yang datang termasuk dari luar negeri. Wah, saya ikut, saudara. Perhatikan, saudara. Ini banyak orang yang happy kalau dilihat banyak orang. Itu pelayanan buat saya, wah, luar biasa nih. Saya dipercaya. Dan puji Tuhan, that's good kalau kita dipercaya. Nah, suatu saat, saudara tahu kan kalau di Sentul itu kan TV-nya gede-gede gaban gitu ya, saudara. Suatu saat ada satu singer yang saya lihat nyanyinya lebih bersemangat ketika mukanya terpampang di televisi, saudara. Misalnya dia nyanyi, "Through you, I can do anything, I can do all things." Lalu kamera menyorot dia, mukanya terpampang di TV, ekspresi berubah total, saudara. "'Cause it's you, I believe, I believe, I believe." Waduh, sumringah, semangat, penuh dengan antusias. Termasuk dalam penyembahan juga. "Here I am to worship." Kamera datang. "Here I am to bow." Angkat tangan tinggi-tinggi. "Here I am." Wah, saudara, ekspresinya luar biasa. Wah, saya terinspirasi ketika melihat dia, saudara. Saya main drum di belakang, toh. Ketika saya main drum, penyembahan, selesai ini hari pertama, saudara. Saya main simbal, habis deep worship. Wah, itu pas lagi doa-doanya, saudara. Saya taruh stick drum saya di drum, di atas tom-tom floor itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya berdiri, saya angkat tangan, saudara. Wah, saya angkat tangan pada Tuhan. Berdiri di belakang drum, bukan berdiri di drum ya, saudara ya. Saya berdiri di belakang drum. Wah, saudara. Hari kedua, saya punya ide baru nih, saudara. Penyembahan lagi, present worship, habis penyembahan mau masuk firman. Kali ini saya taruh stick drum saya berlutut di belakang drum. Nah, waktu saya berlutut, mungkin ini momen buat para media. Sehingga mereka, ini momen nih. Mereka kejar, mereka langsung sorot saya. Nah, mata saya bisa ngintip sedikit, toh. Saya melihat, muka saya ada di monitor nih, gede-gede banget. Dan akhirnya, itu saudara, itu lebih kusyuk dari sebelumnya. Itu lebih, lebih kusyuk lah, saudara lah. Hari ketiga, nah biasa kalau KKR 3 hari, hari ketiganya ini, babak akhir lah, ibarat raja terakhir, pamungkas lah, saudara. Pengurapan ada di situ semua. Pokoknya sadis lah. Penutupan soalnya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya punya ide baru, saudara, ketika itu.
Nah, waktu itu ketika penyembahan lagi setelah khotbah, waduh lagi terus deep dalam worship, saya nyembah, wah akhirnya saya taruh, nggak saya taruh waktu itu, saya pegang stick drum saya, gini ya saudara ya, dan saya serahin sama Tuhan, wah gitu saudara, wih, kayak ini, kayak film Lion King, saudara tahu? Aminya malasinsiwa, gitu saudara. Setelah itu singkat cerita ada yang DM saya waktu itu Twitter, Kak, aku diberkati sama kakak kalau main drum. Kakak kalau main drum itu rasanya deket banget sama Tuhan ya. Wih, saya merasa bangga saudara. Oh iya dong. Tapi saat itu juga saudara tahu, Roh Kudus menegur saya. Dia bilang begini, serius kamu dekat sama aku? Saya tanya, ini buktinya ada tuh Tuhan. Dia tanya lagi, serius kamu dekat sama aku? Nah di situ saya mulai merenung, ternyata saudara, hal-hal yang tadi yang saya lakukan, saya berdiri, angkat tangan, berlutut, nangis, dan lain sebagainya, cuman saya lakukan ketika saya ada di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah KKR. Tapi ketika saya ada di rumah saya, ketika saya ada di kamar saya, ketika tidak ada orang lain yang melihat, ingat saudara, berakar adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Ketika cuma Tuhan yang menjadi penikmat penyembahan saya, apa yang saya lakukan saudara? Ini yang saya lakukan. Karo-karo ketombe, usap-usap. Sudah Tuhan, thank you buat hari ini aku. Makasih buat hari yang baru, pimpin hari ini mau lakukan aktivitas. Makasih, haleluya. Amin. Langsung saya bangun, aktivitas, pulang ke rumah langsung. Tuhan, thank you hari ini capek banget, besok mau pelayanan, pimpin supaya pelayanannya baik Tuhan, haleluya. Jaga rumah, jaga keluargaku. Wah, disuruh jadi satpam Tuhan saudara, itu saya. Besok pagi bangun, tidur-tiduran dulu, mungkin garuk-garuk punggung gitu ya. Langsung saya Tuhan, thank you buat hari ini Tuhan, Engkau baik. Aku mau pelayanan dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, haleluya, amin. Pas pelayanan, waduh, atau misalnya WL pas pelayanan, saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, mari kita bersorak-sorai buat Tuhan, haleluya, Allahku dahsyat, berkuasa. Wah, semangat saudara. Ibadah kedua, saudara percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, amin, mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Bersyukurlah. Wah, sampai 7 kali ibadah saudara. Udah 7 kali ibadah, malam sampai rumah, ketika tidak ada orang lain melihat, saya melakukan itu. Boro-boro angkat tangan buat Tuhan saudara, boro-boro berlutut saudara, boro-boro nangis saudara. Kayak ngantuk santai, tidur leha-leha. Dan kadang yang hilang ini adalah, yang hilang adalah ini saudara, tanda penghormatan kita sama Tuhan. Dan saya akui di tengah-tengah saudara. Dan dari situ saya bilang sama Roh Kudus, iya, saya salah Tuhan. Jadikan apa yang dilihat Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang dilihat manusia, saudara. Amin. Lakukan apa yang tidak dilihat orang dengan lebih serius dan lebih bersemangat. Karena akar menentukan kuatnya bangunan kita, kuatnya pohon kita, saudara. Dan saya mau katakan hal ini saudara, kebaktian bukanlah tempat yang tepat untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kebaktian adalah tempat kita celebrate our God, give thanks buat kebaikannya, mengucap syukur, beribadah, merayakan Dia. Tapi untuk mengenal Tuhan secara pribadi, kita harus masuk kamar, tutup pintu, berdoa sama Tuhan. Karena itu yang diajarkan Tuhan. Matius 6 ayat 5-6 berkata seperti ini. Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita pun murid-muridnya. Waktu kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu, berdoa buat Bapamu di tempat yang tersembunyi. Dan Tuhan Yesus kasih contoh, saudara. Ini saudara catat aja ayatnya ya. Markus 1 ayat 35. Ini contoh Tuhan Yesus mempraktekkannya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Berdoa di sana. Tuhan Yesus bangun, keluar, menjauh dari murid-muridnya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang menarik, Lukas 5 ayat 15-16. Saudara catat aja ya. Lukas 5 ayat 15-16 ini salah satu contoh lagi. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ini saudara, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ada sebuah kesempatan melayani. Luar biasa Tuhan kita ya. Pas datang, karena di sini orang berbondong-bondong minta kepadanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan. Ini ngomong tentang pelayanan. Tapi Tuhan sejenak mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Kalau saudara baca perikop selanjutnya, itu ngomong tentang Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada orang lain. Luar biasa ya. Apa bedanya ketika dia langsung doain sama dia mundur dulu, berdoa dulu? Tuhan Yesus tahu persis dia butuh hubungan pribadi sama Bapa di sorga. Kita juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau saya mungkin, tolong panggil Silet, tolong panggil Buser, tolong panggil Lambetura, coba tolong supaya lihat pelayanan saya. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia mundur. Itu kalau saya. Tapi dia mundur, dia berdoa terlebih dahulu. Luar biasa ya saudara ya. Dan mayoritas orang menghindari kesendirian. Mereka cari selalu yang rame-rame. Tapi Tuhan menantikan kesendirian. Saudara bisa lihat di Alkitab, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ajak Yohanes, Petrus, Yakobus, tapi Alkitab mencatat sepelempar batu. Dia suruh tunggu di sini ya. Tuhan Yesus melangkah sepelempar batu dan berdoa sendirian di sana. Ketika dia doa di atas bukit, murid-muridnya suruh tunggu di sini dan dia berjalan sedikit ke atas, dia berdoa sendiri lagi di sana. Sering kali kita melihat di Alkitab bahwa Tuhan berdoa sendiri, membangun hubungan, berakar. Luar biasa ya saudara. Lalu apakah di gereja nggak penting? Apakah melayani nggak penting? Apakah KKR nggak penting? Enggak saudara. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi pastikan kebersamaan dengan komunitas kita, dengan gereja kita, dan kesendirian dengan Tuhan itu haruslah seimbang. Kadang nggak seimbang saudara-saudara. Dan saya alami itu. Kadang kita ke gereja, tapi lupa membangun mesbah. Lupa membangun akar yang ke bawah, saudara. Hari ini, masa pandemi ini, yuk kita bangun akar kita. Yuk kita mulai bangun lagi mesbah keluarga kita. Yuk kita mulai bangun jam doa kita sama Tuhan. Yuk kita mulai bangun jam-jam pribadi kita sama Tuhan. Saya pun menyadari saudara, kalau saya lagi rajin gitu ya membangun mesbah gitu ya, aduh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu seperti dihalau aja sama firman Tuhan. Hati-hati nanti gini loh. Lalu firman Tuhan menyertai kamu. Itu membuat saya kuat lagi. Wah tuh kan gak ada yang peduli sama kamu kan. Enggak, aku berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan muncul lagi. Sehingga masalah boleh datang, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Karena kekristenan tidak menjamin kita bebas dari masalah, tapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan terus menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang berjumpa dengan Tuhan dalam kesendiriannya saudara. Ada Yakub, ada Musa, ada Yosua, Samuel, ada Elia, ada Daniel, ada Yohanes, dan masih banyak lagi. Di dalam kesendirian mereka. Nah saudara, keintiman adalah sebuah aktivitas yang sangat pribadi, tetapi buahnya akan sangat nampak, dan dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang. Tapi itu sangat pribadi. Saya kasih contoh. Oh ini aja saudara. Waktu misalnya keponakan saudara atau sepupu saudara, keluarga saudara baru menikah gitu ya, dan 2 tahun kemudian tiba-tiba udah punya anak aja.
kan kita bisa melihat buah dari keintimannya, yaitu anak itu sendiri, dan bisa terlihat dengan jelas, saudara. Tapi aktivitasnya itu kan sangat pribadi, saudara. Kita nggak pernah bisa lihat itu. Itu sangat pribadi. Tapi buahnya sangat nampak. Begitu juga ketika kita berakar dalam Tuhan, itu sangat pribadi. Tapi buahnya sangat nampak. Nah, bagaimana supaya kita tetap on fire di masa pandemik ini? Bagaimana supaya kita tetap bergantung, tetap di dalam Dia? Satu-satunya cara, kita berakar di dalam Dia. Supaya apapun yang kita bangun di dalam Dia, pelayanan kita, pelayanan saudara di kerjaan saudara, keluarga saudara, apapun itu saudara, waktu kita berakar di dalam Tuhan, itu pasti akan menjadi kuat. Masalah boleh datang, tapi kita akan terus kuat, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan bacakan ayat terakhir buat saudara. Saudara senang ya ayat terakhir ya? Yang lemah dikuatkan, wah haleluya. Dan mata dicelikan ya saudara ya. Dan saya percaya pagi ini semoga bisa mengubah paradigma kita, supaya kita bisa mengerti bahwa sungguh penting membangun akar di dalam Tuhan. Karena ini saudara, saya akan tutup dengan ayat ini. Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8 bilang seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan kata ini saudara. Tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik tetap ada, tapi dia tidak mengalami. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering ada. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, tapi dia tidak berhenti menghasilkan buah. Pandemi boleh kita alami semua, tapi sebagai believers kepada Jesus Christ, kepada Tuhan kita, saya percaya saudara pasti akan berdampak dan terus berbuah. Jika kita terus berakar, akar kita sampai source-nya, sampai ke air. Air ngomong tentang source, yaitu Roh Kudus. Sehingga itu akan diubahkan Tuhan, justru menjadi berkat saudara. Haleluya. Pohon itu menyerap zat beracun, karbon dioksida. Ketika dia masuk ke akar yang ada airnya, itu akan diproses saudara, sehingga mengeluarkan zat yang baru, yaitu oksigen. Dan itu dibutuhkan sama makhluk hidup. Saudara, kita mungkin banyak menyerap racun, masalah, struggles, apapun juga. Tapi kalau akar kita sampai kepada Sang Pencipta kita, kita melekat kuat sama source kita, yaitu Bapa di surga, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus. Saya percaya kepahitan saudara, kekecewaan saudara, masalah, struggle saudara akan diproses sama Tuhan, dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Yang percaya katakan amin. Luka saudara suatu hari akan menjadi harapan buat banyak orang. Kisah saudara, trauma saudara, suatu hari akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Karena engkau keluar, engkau mengalami breakthrough, karena kita memiliki akar yang kuat bersama dengan Tuhan. Yang mau dan percaya katakan amin. So, pastikan saudara, kalau kita mau memiliki api yang kuat selama masa pandemi ini, yuk pastikan kita terus membangun akar kita kepada Tuhan. Karena cuman Dia pengharapan kita satu-satunya. Cuman Dia tempat kita bersandar. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain ada di dalam tangan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan hari ini kami mengerti, kami mau membangun akar kami Tuhan, membangun hubungan pribadi kami, membangun mesbah keluarga kami, supaya kami kuat terus menghadapi apapun yang kami hadapi Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu itu ya dan amin, itu yang memberikan kekuatan untuk kami terus melangkah. Pakai kami Tuhan Yesus untuk kami terus memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Engkau Tuhan. Dan kami sadari saat ini, yang penting adalah bagaimana kami membangun sesuatu yang tidak dilihat manusia, yaitu hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus, kehidupan kami, agenda kami, rencana kami hanya untuk Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, ini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Oh haleluya, thank you Jesus. Kurabashikara, bakasyukurupo syakaraba. Irabah, mari angkat roti dan anggurmu. Karabasyakarabaya syadara. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Thank you Jesus. Disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Haleluya. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, setiap kita bersyukur, katakan terima kasih Yesus. Tubuhmu yang sudah Engkau pecahkan bagiku. Terima kasih. Aku bersyukur. Terima kasih buat darah Yesus yang telah dicurahkan bagiku. Katakan terima kasih buat darah Yesus. Haleluya. Karya telah terbesar telah Engkau lakukan bagiku Yesus. Engkau berikan nyawamu bagiku. Terima kasih Yesus. Kurabaya syadaralaba. Kurabaya syadaralaba ya syada. Penebusanmu sempurna telah selesai bagiku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurabaya syakarada papa. Kurabaya syakaralaba ya. Thank you Jesus. Imani puasa dalam persekutuan dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bahwasannya Tuh selamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mendengar firman-Mu. Dan aku siap menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, aku berdoa buat jemaat Tuhan. Kurama, Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau peduli dengan mereka. Haleluya, aku berdoa yang lemah jadi kuat. Yang sakit saat ini mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord, yang putus asa dapatkan pengharapan yang baru. Mata kasanda, ini yang selalu Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Aku berdoa perlakukan jemaatmu dengan ajaib. Irabasyanda. Alami terobosan, alami kelepasan, alami mujizat, alami dalam nama Yesus. Urakasyada karalaba. Urabasya karalaba. Urakasyanda ralaba. Terima kasih apa ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan saudara menjaga kesehatanmu dengan tetap mengikuti secara disiplin
prokes COVID-19. Yang kedua, pastikan setiap saudara aktif di dalam kerselmu. Saya dimuridkan, saya memuridkan. Inilah budaya gereja kita sebagai kampus, komunitas murid, pemimpin unggul sejati. Dan juga yang ketiga, pastikan saudara join, gabung, hadir dalam persekutuan doa fajar kita. Di hari Sabtu juga disertai dengan perjamuan kudus di jam 5 pagi. Oke. Mari angkat hatimu dengan penuh iman, kedua tanganmu sebagai sebuah tindakan iman bahwa engkau percaya engkau sudah diberkati dan engkau mengkonfirmasi setiap berkat Tuhan atas hidupmu. Thank you Jesus. Terimalah semua berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Keselamatan dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Terus alami kepenuhan Roh Kudus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh-Nya yang selalu menyertai engkau. Sampai kepada Maranatha, Yesus datang menjemput kita gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan Dia. Untuk selama-lamanya. Semua berkat terbaik ini selalu menyertai hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin.